Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Kembali lagi bersama saya Aldino. Kali ini program berisik atau berbagi informasi sains asik kembali hadir gitu kan. Setelah beberapa lama tidak muncul, dan saya barusan memang menemukan topik baru untuk dibahas, yaitu saya terpacu ketika beberapa waktu yang lalu tiba-tiba malam-malam di video call itu sama salah seorang murid sekarang kelas 12 keperawatan gitu kan. Di situ dia bersama cowoknya gitu kan. Waktu itu memang dua orang ini memang murid-murid yang memang punya daya pikir yang menurut saya sih sangat luas ya, pemikirannya sangat luas dan cepat nangkap gitu kan. Nah, sehingga mereka terpikir untuk suatu hal yang memang mungkin terngiang-ngiang ya, karena mereka sering bereksperimen gitu ya. Nah, disitulah akhirnya muncul pemikiran bahwa Pak, kalau misalkan cuci tangan itu kan pakai air mengalir, sabun, setelah itu dibilas lagi dengan air mengalir, Pak. Nah, pertanyaannya itu, apakah setelah dibilas dengan air itu tangan menjadi terbebas dari kuman atau mikroba atau bakteri yang jahat, Pak? Padahal kan sebenarnya udah mati lewat sabun itu kan. Ini pertanyaan menarik ini ya. Ini kalau dibilang misalkan habis cuci tangan itu nggak usah dibilas itu kan, biar tetap bebas kuman itu kan. Tapi nanti kalau makan atau apa namanya pegang-pegang sesuatu itu tangannya bekas sabun semua gitu kan. Lah, atau kita kan sekarang ini lagi musim masih musim pandemi, dan kita diajarkan atau diarahkan untuk sering-sering mencuci tangan gitu kan. Mencuci tangan sebelum makan, setelah bepergian keluar, atau setelah memegang benda-benda yang kotor. Nah, itu karena cuci tangan ini merupakan salah satu teknik pencegahan virus untuk menyebar gitu kan, sehingga virusnya udah mati ketika cuci tangan. Atau kalau nggak bisa menemukan tempat cuci tangan, itu bisa menggunakan hand sanitizer atau hand gel atau semacam antiseptik gitu kan. Nah, perbedaannya adalah ketika pakai antiseptik atau hand sanitizer itu biasanya tidak perlu dibilas, biasanya menggunakan alkohol, yang mana juga sama cara kerjanya, alkohol juga membunuh kuman atau mikroba penyebab penyakit gitu kan. Cuma nggak dibilas, dan mungkin itu sebenarnya lebih bagus. Tapi ternyata ada perbedaan di mana ketika sering memakai hand sanitizer itu tangan menjadi kering ya, atau apa, kalau nggak tahan itu mungkin lebih ke iritasi. Nah, maka dari itu cuci tangan ini penting sekali lah. Itu sekarang kita coba lihat ini cuci tangan menurut ini ada YouTube, dari YouTube Kementerian Kesehatan RI gitu kan. Kita cek cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Seperti apa sih instruksinya menurut Kementerian Kesehatan RI, yang mungkin ini juga dari instansi kesehatan ya. Nah, kita cek. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun, tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Ya kita coba bahas ya. Jadi di situ cuci tangan ini diperagakan dengan bantuan lotion sebagai perumpamaan virus itu kan. Atau mungkin di tempat lain mungkin tangan seringkali dilumuri dengan
suatu zat itu kan, yang mana itu nanti menjadi pembanding ketika cuci tangan biasa secara cepat, 5 detik, 10 detik atau 20 detik. Minimal tadi yang disarankan atau direkomendasikan adalah 20 detik. Nah, cuma atau pertanyaan murid saya tadi berkisar pada oke, misalkan ini setelah menggunakan sabun, artinya di sini setelah digosok sabun digosok-gosokkan ke telapak tangan atau seluruh tangan ya, mulai sela-sela jari, kuku, mungkin sampai pergelangan. Nah, itu memang membunuh kuman penyakit atau virus atau pokoknya mikroba-mikroba jahat yang ada di tangan itu kan. Tapi setelah itu bilas dengan air bersih yang mengalir itu kan. Jadi ini ini setelah bersih atau terbebas dari kuman, digelontor dengan air. Memang sih kuman-kuman yang tadi dilarutkan oleh sabun menghilang gitu kan, ngikut dengan air. Tapi pertanyaan bagus dari murid saya tadi adalah, apakah air yang membilas tangan tadi terbebas dari bakteri juga, Pak? Jangan-jangan itu nanti tetap ada bakterinya, Pak. Artinya ketika kita basah, disitulah muncul bakteri-bakteri baru gitu kan. Ditambah lagi setelah kita membilas itu kan ada keringkan dengan tisu, handuk atau kain bersih lainnya. Nah, ini pertanyaan juga sama muncul gitu kan. Apakah tisu itu terbebas dari bakteri jahat gitu kan? Handuk kering, apakah handuk ditaruh diletakkan kering atau bersih itu benar-benar bersih gitu? Nah, oke, saya akan mencoba menjawab melalui pemahaman saya dalam bidang biologi, dalam kurun waktu beberapa tahun ya mempelajari bidang biologi. Yang jelas, insya Allah ini didasarkan pada pengetahuan sains ya tentang sesuatu yang ilmiah. Jadi begini, air tersebut merupakan zat yang mengalir yang dapat menggelontor kuman-kuman penyakit atau bakteri atau apapun yang bisa digelontor atau dilarutkan. Selanjutnya, dalam air tersebut itu tidak 100% memang terbebas dari mikroba atau bakteri atau virus. Karena kualitas air itu tergantung pada tim quality control PDAM atau perusahaan air di negara atau di suatu wilayah gitu kan. Misalkan PDAM Indonesia itu kualitas airnya sebersih apa sih? Kan harusnya kan PDAM perusahaan daerah air minum, harusnya airnya itu bisa untuk minum gitu. Padahal ketika kita menyalakan keran air yang berasal dari PDAM itu kan cuma bisa buat mandi, mencuci gitu kan. Pol-polan paling diminum harus direbus dulu gitu kan. Nah, kenapa kok harus direbus? Untuk mematikan bakteri-bakteri yang masih ada gitu kan. Nah, maka dari itu memang air tersebut tidak 100% terbebas dari bakteri atau virus atau mikroba-mikroba jahat itu kan. Sehingga apakah masih nempel Pak di tangan kita? Mungkin bisa jadi masih ada ketika kita membilas tangan yang sudah kena sabun itu mungkin masih ada memang beberapa bakteri yang masih nempel di tangan. Loh Pak, lalu apa gunanya cuci tangan gitu kan? Oke, tenang. Kita cuci tangan itu memang salah satu upaya atau ikhtiar menghindari penyakit dari hal-hal yang merugikan ya tadi ya misalkan. Nah, ketika kita mencuci tangan paling tidak beberapa bakteri jahat udah luntur gitu kan. Walaupun memang nanti digantikan dengan bakteri baru, tapi itu lebih mending dibanding kita tidak cuci tangan gitu kan. Jadi paling tidak itu adalah upaya kita untuk sistem preventif ya atau mencegah yang tidak-tidak gitu kan, mencegah hal-hal yang buruk menimpa diri kita entah lewat makanan atau entah ketika kita mengelap tangan ke muka atau ke hidung dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa meninggalkan 100% adanya bakteri atau mikroba atau makhluk-makhluk kecil yang buruk ya, karena biasanya itu cepat sekali mereka bertumbuh, itu tumbuh dan berkembang biaknya cepat sekali, dan tidak selamanya bakteri atau mikroba atau hal-hal kecil tadi yang menempel pada tubuh itu tidak selamanya jahat. Beberapa berperan penting dalam tubuh kita yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh juga. Jadi ketika saya mempelajari biologi, mempelajari virus, mempelajari evolusi, itu sejak lampau kita sebenarnya sudah saling bergantian saja gitu. Misalkan manusia diciptakan atau sebelumnya ada makhluk-makhluk mikroba gitu kan. Manusia ini ketika diciptakan masih ringkih gitu. Maksudnya sistem kekebalan tubuhnya masih belum bisa beradaptasi dengan berbagai macam penyakit. Akhirnya muncul bakteri jahat, melatih imun.
Akhirnya ketika sembuh itu imunnya semakin kuat, sehingga kalau kena penyakit tadi lebih bisa mewaspadai atau lebih bisa mengantisipasi gitu kan. Seiring berjalannya waktu, virus tersebut atau penyakit tersebut berkembang sampai saat ini yang kita mengalami pandemi COVID. Saya berharap sistem imun manusia pun juga berkembang setelah ini, sehingga kemudian diperkirakan ke depannya oleh ilmuwan ini, COVID ini atau penyakit-penyakit yang saat ini merajalela bahaya, ke depannya ya masih ada, walaupun nggak bisa benar-benar hilang, tapi sudah bisa tertangani oleh tubuh dengan baik. Yang artinya bagaimana tubuh bisa membuat sistem pertahanan yang lebih baik? Ya latihan. Latihan dari mana? Ya latihan dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita gitu kan. Maka dari itu kadang pernah dengar cerita ya, orang yang terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu steril, takut apa-apa itu benar-benar kayak semacam makanya fobia dengan hal-hal kotor. Itu dia kemana-mana mungkin bawa hand sanitizer yang sangat berlebihan. Itu kalau nggak salah ada penyakitnya, kalau nggak salah penyakit psikologis apa gitu ya namanya, dia sangat takut atau sangat fobia, itu justru malah rentan dengan adanya penyakit. Kenapa? Karena tubuhnya tidak terbiasa dengan hal-hal yang melatih sistem kekebalan tubuhnya. Maka dari itu ketika kita kecil sering kan kita mungkin hujan-hujan gitu kan, ada orang tua yang biarkan aja hujan-hujan karena dia nanti biar terlatih sistem imunnya untuk dengan berbagai cuaca gitu kan, cuaca panas, dingin, hujan gitu kan. Nah, kalau anak yang jarang hujan-hujan, mungkin sistem imunnya malah nggak terlatih untuk cuaca yang dingin. Jadi kalau dia kena hujan dikit malah sakit. Nah, kenapa? Nggak terbiasa gitu kan. Maka dari itu, atau kita tidak harus sepenuhnya membunuh semua bakteri atau semua mikroba yang ada di sekitar kita gitu kan. Memang ada yang jahat-jahat, memang kita berusaha untuk menyingkirkan ya dengan mandi, dengan membersihkan ruangan secara rutin, berkala gitu kan. Tapi kayaknya kita tidak bisa hidup 100% terlepas dari adanya mikroba atau bakteri tersebut ya. Yang ada hanyalah kita mencegah lebih banyak mikroba jahat, sehingga memperkecil jumlahnya mereka ketika kita ingin makan, ketika kita ingin memasukkan sesuatu ke dalam tubuh gitu kan. Misalkan kalau ada orang operasi kan harus disterilisasi gitu kan. Nah, itu artinya ruangannya di desinfektan dulu untuk membunuh penyakit dan sebagainya lah. Memang cuci tangan ini memang hal yang unik sih untuk pemikirannya tadi ya. Masa habis pakai sabun udah mati kena air lagi. Nah, ini artinya tugasnya PDAM atau perusahaan air minum untuk menyediakan air dengan kualitas yang paling bagus supaya ketika membilas sesuatu itu benar-benar paling minim untuk mikroba jahatnya itu kan. Kalau kita tahu mungkin ya pernah nonton film-film luar, itu kan orang luar biasanya keran dibuka airnya langsung diminum. Lah itu karena apa? Di luar sana kualitas airnya udah pada level bisa diminum, dan diminum nggak masalah karena tidak terdapat bakteri jahat yang dapat membuat penyakit di dalam tubuh lah. Indonesia belum. Moga-moga aja ke depan lebih baik supaya ya kalau kita cuci tangan itu benar-benar yakin ini bersih dan mencegah berbagai penyakit yang mungkin bisa hadir. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang sains, IPA, biologi, fisika dan sebagainya, sampaikan lewat kolom komentar, lewat sosial media saya, atau mungkin kalau ketemu saya akan mencoba menemukan topik yang unik dan akan saya bahas, akan saya temukan mungkin solusi atau pembahasan secara ilmiahnya bagaimana supaya kita lebih terbuka wawasan untuk memahami sesuatu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.